perkutut buntel mayit. Katuranggan perkutut buntel mayit. Dari namanya sudah serem ya, buntel mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania, salam perkutut Nusantara. Dur. Pada kesempatan sore hari ini sambil nunggu hujan, soalnya cuacanya lagi mendung ya. Gerah, agak gerah panas. Sambil nunggu hujan, saya mau sedikit bercerita tentang perkutut-perkutut dengan katuranggan yang jangan sampai dipelihara. Mitosnya sih begitu. Jadi perkutut sendiri itu selama ini kan saya review video-video saya itu perkutut-perkutut yang membawa hoki, perkutut-perkutut yang membawa keberuntungan, kesejahteraan, kewibawaan, intinya kayak gitu. Perkutut-perkutut yang baik-baiknya dulu. Tapi perkutut sendiri di dalam katuranggan itu ada perkutut yang jangan sampai dipelihara. Mitosnya orang-orang dulu itu kayak gitu. Jadi ada perkutut-perkutut yang bertuah buruk buat usaha, buat rumah tangga, atau melainkan buat pribadi si pemilik perkutut itu sendiri. Jadi ada beberapa perkutut yang tidak boleh dipelihara itu setahu saya itu ada perkutut yang namanya perkutut Bromo Labu Geni. Dari namanya aja sudah serem ya. Jadi perkutut Bromo Labu Geni, saya ditemui dengan teman saya. Ini katuranggan Gendono Gendini ya. Gendono Gendini. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang Gendono Gendini. Jadi tadi kembali ke tadi ya, perkutut yang tidak boleh dipelihara ini salah satunya ya tadi saya bilang perkutut dengan katuranggan Bromo Labu Geni. Jadi dari namanya saja itu sudah serem ya, Bromo Labu Geni. Kalau artinya saya kurang paham ya, kalau namanya api itu kan berarti panas. Jadi geni itu kan api, jadi bisa diartikan ya, kalau menurut saya sih kalau memelihara perkutut dengan katuranggan Bromo Labu Geni itu suasana rumah itu panas. Jadi si empu sendiri bisa emosi, cepat terbawa emosi, bukan si empu sendiri, jadi semua yang ada di dalam rumah itu. Jadi cepat terbawa amarah. Jadi kalau bertengkar itu nggak ada titik temunya, semua pada amarahnya itu terbawa suasana di rumah kalau ada perkutut Bromo Labu Geni. Dengan ciri-ciri perkutut Bromo Labu Geni itu ules bulunya sampai dada sini itu. Jadi ules bulunya di sini itu merah, kemerah-merahan, kecoklat-coklatan tua gitu. Kecoklat-coklatan tua sama di sini. Di sininya, di dadanya sini itu kemerah-merahan sekali. Itu Bromo Labu Geni. Terus ada yang kedua, perkutut buntel mayit. Katuranggan perkutut buntel mayit. Dari namanya sudah serem ya, buntel mayit. Jadi jenazah yang dibalut buntel mayit. Jadi mitos konon katanya sih perkutut dengan katuranggan buntel mayit itu, saya pernah sowan ke rumah teman saya yang dia juga pernah punya buntel mayit. Itu katanya sih perkutut buntel mayit itu katanya buruk sekali kalau dipelihara. Kalau si empunya tidak kuat itu ya bisa ada korban, intinya kayak katanya begitu. Kalau saya kembalikan ya itu, kalau buntel mayit sendiri itu kalau saya itu perkutut yang melambangkan kita akan kembali kepada Allah. Jadi
diibaratkan dengan perkutut buntel mayit. Pengingat kita kalau sewaktu kita akan bakalannya kembali kepada Allah. Kalau saya pribadi sih begitu. Tapi kalau teman-teman bilang itu katanya ya itu perkutut buntel mayit sendiri itu perkutut yang akan membawa malapetaka. Ada punya teman saya itu perkututnya itu dia dapat dari sebuah makam ya, buntel mayit, dia dapat buntel mayit itu pernah saya mau mahar tapi tidak diperbolehkan karena perkututnya cocok katanya dengan dia. Itu sudah pernah tengah malam itu ada sosok itu, ada penunggunya itu perkututnya, jadi katanya sih mistisnya sih begitu, perkutut buntel mayit. Terus yang ketiga ada perkutut Bromo Sulur. Bromo Sulur itu kalau pupnya atau tainya itu, itu perkutut itu, kotorannya perkutut itu sulur gitu. Jadi biasanya itu jatuhnya cuma pluk gitu ya, kering ya, tapi dia itu sulur. Ada nyulurnya, ada kayak panjang gitu. Bisa sulurnya itu apa itu kayak cacing gitu, panjang. Saya pernah dapat loh, saya pernah punya tuh, saya lepas itu perkututnya. Perkutut Bromo Sulur. Nah, itu saya pernah punya, terus saya lepas soalnya ya itu ini kemungkinan apa itu sesuatu hal yang saya nggak tahu ya, tapi sudah terbukti di saya pernah pelihara perkutut Bromo Sulur. Jadi ada waktu itu kalau nggak salah kalau bukan anak saya itu sakit terus saya cari perkutut, apa ada perkutut saya yang apa itu berkaturan dan jelek. Nah, akhirnya saya cari, ternyata waktu itu pas dia buang kotoran gitu, wah kotorannya ya nyulur gitu, panjang gitu, wah langsung saya tangkap, saya buang, saya lepaskan kembali. Kalau menurut saya sih perkutut itu kurang baik dipelihara. Tapi kembali lagi, kalau itu memang perkutut bawaan lahir atau bawaan memang katuran dan memang dia nggak akan bisa sembuh. Tapi kalau perkututnya sudah diobati, biasanya sih perkutut Bromo Sulur itu akibat terlalu banyak cacing di perutnya. Jadi kalau dikasih obat cacing, insya Allah kalau memang dia jodoh dengan kita, dia sembuh, nggak akan sulur lagi kotorannya. Jadi kalau mempunyai perkutut Bromo Sulur, kalau bisa diobati dulu. Kalau memang sembuh, jadi ya aman dipelihara. Apalagi kan eman kalau kita dapat perkutut dengan suara keras tetapi dia berkaturangan buruk, kita eman. Kalau memang bisa diperbaiki, is oke, kenapa enggak? Itu perkutut Bromo Sulur. Terus perkutut Durgongere itu perkutut yang manggungnya terus-terusan mulai tengah malam sampai pagi. Nah, itu. Jadi perkutut itu biasanya kalau manggung itu kalau tengah malam, kalau punya saya itu manggung malam-malam itu manggung dadaan, jadi dia kaget dia manggung gitu, 1 kali 2 kali selesai. Nah, tapi ada itu perkutut yang manggungnya itu mulai tengah malam terus-terusan, nggak ada hentinya, itu Durgongere. Nah, itu kalau di saya sendiri sih kurang baik. Kalau menurut saya sih kurang baik, memang katanya sih kurang baik. Kalau menurut saya kurang baiknya itu gara-garanya yaitu mengganggu kita aktivitas malam ya, tidur kita, waktunya istirahat, dia apa itu bunyi ya, akhirnya kita terganggu, kita susah tidur, akhirnya sakit kan gitu, intinya kayak gitu ya, mengganggu kita untuk tidur. Tapi kalau teman-teman yang suka begadang dengan ingin mendengarkan suara-suara perkutut ya monggo, kalau mau pelihara perkutut dengan katurangan Durgongere, saya persilahkan. Terus Durgongere, terus perkutut buntel mayit, Bromo Labu Gedi, terus apa lagi ya yang setahu saya itu, terus kelabang kapipit, perkutut dengan katurangan kelabang kapipit. Nah, itu ada bedanya kelabang kapipit dengan perkutut buntel mayit. Jadi kalau perkutut buntel mayit sendiri jadi
perkutut buntel mayit sama perkutut kelabang kapipit itu ada ciri-ciri yang membedakan ya. Kalau perkutut buntel mayit itu biasanya di sini, di sayap besar itu sayap tunggal ya teman-teman ya. Sayap tunggalnya ini, teman-teman. Nah, ini sayap tunggal, sayap besar ya. Itu ada satu helai yang berwarna putih. Satu helai berwarna putih itu masuk katuranggan buntel mayit. Tapi kalau kelabang kapipit, nah itu di sayap kecilnya, di bagian dalam. Di bagian dalam ini kan ada bulu putih ya, yang di bagian kete atau sini ya. Itu ada bulu kecilnya ini ya. Ini ada warna putihnya. Itu masuk katuranggan kelabang kapipit. Jadi untuk katuranggan kelabang kapipit sendiri itu buruk katanya, buruk, tidak baik untuk dipelihara. Soalnya yaitu bisa menimbulkan bencana itu ya. Soalnya yaitu kelabang sendiri itu kan hewan yang apa ya, berbisa intinya kayak gitu ya. Hewan yang berbisa ya kelabang sendiri. Jadi kepipit, kecepit di dalam sini gitu ya. Itu menurut saya. Jadi seberapa ada banyak sih, tapi ya tahu saya baru itu ya. Nanti monggo kalau teman-teman mau menambahkan bisa komen. Nanti next time saya akan bahas katuranggan yang buruk, yang tidak boleh dipelihara menurut apa ya, usulan teman-teman ya, perkutut semua ya, teman-teman perkutut ya. Jadi kalau menurut saya kan curhat-curhat, saya tanya-tanya sama para sesepuh perkutut. Saya seneng dengan perkutut ini, tapi perkutut ini tidak boleh dipelihara lah. Terus gimana solusinya? Gitu. Saya minta solusi. Kalau memang tidak bisa dipelihara, kasih solusinya. Karena saya sendiri, saya ingin memelihara dia. Gitu. Soalnya kalau saya pribadi, semua ciptaan Allah itu tidak ada yang buruk. Tinggal kitanya yang menjalankan ya. Toh kita dapat perkutut yang istimewa, katurangannya bagus pun sendiri, kalau kita tidak bisa memeliharanya, kita tidak bisa merawatnya dengan baik, itu pun bisa kembali buruknya kepada kita. Tapi kalau kita memelihara perkutut dengan katanya katurangan yang seram-seram kayak gitu, toh kalau kita bisa memeliharanya dengan baik, insya Allah tidak ada yang hal-hal yang buruk yang kita tidak inginkan gitu ya. Jadi saya tanya sama para sesepuh perkutut itu, kalau pelihara perkutut yang berkaturangan buruk itu ada caranya nggak sih? Ternyata ada. Jadi soalnya ada teman-teman saya juga itu punya perkutut yang dengan katurangan itu dia seneng, katurangan yang buruk-buruk itu dia seneng banget. Jadi ada buntel mayit, kelabang kapipit, terus burgo ngerik, terus apa lagi ya? Putih nundung kalau nggak salah. Itu nundung tuh ada bulu hitam delmo itu. Bulunya hitam tapi nggak rata. Itu katanya begini. Jadi kok berani pelihara perkutut kayak gitu? Padahal itu kan katurangan yang buruk. Kenapa dipelihara? Jadi itu saya tanya. Ya kalau orang dulu itu menciptakan apa itu katurangan kayak gitu, itu pasti ada ibaratnya penangkisnya, tamengnya. Tameng. Jadi mereka itu pelihara perkutut yang buruk-buruk itu sudah sedia tameng untuk hal-hal buruknya. Jadi kodam buruknya si perkutut sendiri. Dengan cara apa? Satu, pelihara burung derkukulok, bukan derkukulok, burung puter geni atau puter ori puter geni. Jadi katanya sih itu pelihara burung puter geni, terus pelihara derkuku. Nah ini burung derkuku ini tekukur. Nah itu pelihara burung tekukur, sama kalau dapat perkutut dengan katurangan jogoboyo. Nah, yang tidurnya di bawah, yang depan pintu itu, nah itu katanya itu. Jadi untuk meredam aura-aura perkutut yang negatif, kita harus mempunyai perkutut dengan katurangan yang positif, yang besar. Ya. Jadi untuk meredam katurangan yang negatif itu kayak gitu. Terus yang terakhir itu
kalau bisa jangan dimasukkan ke dalam rumah. Jadi perkutut dengan katuranggan yang buruk atau yang jelek, katanya teman-teman itu kayak gitu. Kalau bisa peliharalah di luar rumah atau dikasih tempat sendiri, gazebo, jadi ditaruh di situ. Jadi jangan maksimalkan, jangan sampai dia masuk di dalam rumah atau ke di teras itu. Jadi yang satu halaman dengan rumah kita ya. Jadi boleh dipelihara, asalkan yaitu dipelihara di luar rumah. Terus monggo kalau mau ambil pelihara terkukur, burung terkukur atau burung puter geni atau teruk. Nah, burung teruk itu yang teruk gitu. Burung teruk katanya sih menangkal aura negatif si perkutut dengan katurangan yang negatif atau yang tidak boleh dipelihara, katanya begitu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumania, salam perkutut Nusantara. Gur gitu.